Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Ramayanti dengan NIM 0610 1282 429063. Oke, pada video ini kita akan menjelaskan fenomena air yang mendidih pada suhu lebih rendah di daerah pegunungan. Nah, fenomena ini sering kita alami, misalnya saat memasak di daerah tinggi tetapi jarang kita pahami secara ilmiah. Nah, penjelasan ini akan dikaitkan dengan konsep kimia fisika, terutama mengenai tekanan uap, tekanan atmosfer, dan titik didih. Oke, lanjut. Nah, kita perlu ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan titik didih? Nah, titik didih adalah suhu spesifik di mana tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, ini menandakan transisi fase dari cair ke gas secara menyeluruh. Nah, maksudnya titik didih adalah suhu tertentu ketika suatu cairan berubah menjadi gas secara menyeluruh di seluruh bagian cairan, bukan hanya di permukaannya. Nah, untuk tekanan normal air, pada kondisi tekanan udara standar 1 atmosfer atau 760 mmHg, air murni akan mendidih tepat pada suhu 100 derajat Celcius. Ini adalah patokan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya itu, kondisi ini terjadi ketika tekanan uap dari cairan sama besar dengan tekanan udara di sekitarnya. Pada kondisi normal, yaitu tekanan 1 atmosfer atau sekitar 760 mmHg, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, namun terdapat variasi titik didih. Penting untuk kita pahami bahwa titik didih bukanlah konstanta universal atau titik didih ini bukan nilai mutlak. Nah, perubahan tekanan lingkungan akan menyebabkan perubahan pada titik didih air. Nah, ia sangat bergantung pada tekanan atmosfer di lingkungan sekitar, yang berarti ketinggian mempengaruhi nilainya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya tekanan uap dan hubungannya dengan titik didih. Di dalam untuk memahami fenomena air mendidih pada suhu rendah di pegunungan, kita perlu mengerti konsep tekanan uap. Nah, di dalam cairan, molekul-molekul air selalu bergerak secara acak. Sebagian molekul yang memiliki energi cukup tinggi dapat melepaskan diri dari permukaan cairan dan berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang menimbulkan tekanan yang disebut dengan tekanan uap. Semakin tinggi suhu, energi kinetik molekul meningkat, sehingga semakin banyak molekul yang berubah menjadi uap dan tekanan uapnya meningkat. Cairan akan mendidih ketika tekanan uap ini mampu menyamai tekanan udara luar yang menekannya. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya, tekanan uap ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh molekul-molekul uap yang bergerak di atas permukaan cairan. Yang ini nih, yang gelembung-gelembung di sini. Nah, molekul-molekul ini terus-menerus bertukar tempat antara fase cair dan gas. Nah, kondisi mendidih ini di mana cairan mulai mendidih saat tekanan uapnya mencapai keseimbangan dengan udara dari lingkungan luar yang menekannya. Nah, sedangkan korelasinya semakin tinggi, tekanan uap internal suatu cairan pada suhu tertentu semakin mudah dibagi molekul-molekulnya untuk melepaskan diri menjadi gas. Ini berarti titik didihnya akan lebih rendah. Nah, hubungan antara tekanan uap dan titik didih bersifat inverse. Semakin tinggi tekanan uap yang bisa dicapai cairan pada suhu rendah, maka semakin rendah suhu yang dibutuhkan untuk mendidih. Oke, next. Oke, tekanan udara di pegunungan lebih rendah. Nah, ini menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi titik didih air adalah tekanan atmosfer. Di pegunungan, ketinggian yang lebih tinggi
Di pegunungan, ketinggian yang lebih tinggi berarti jumlah kolom udara di atas kita lebih sedikit. Ini menghasilkan tekanan atmosfer yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah. Nah, penurunan tekanan inilah yang membuatnya semakin tinggi lokasi, semakin rendah tekanan udara. Nah, sebagai contoh ekstrim di puncak gunung Everest yang perkasa, tekanan udara hanya sekitar 500 mmHg. Nah, kontras bandingkan dengan tekanan udara standar di permukaan laut yaitu 760 mmHg. Perbedaan ini sangat besar dan memiliki konsekuensi langsung pada titik didih air. Nah, efeknya karena tekanan eksternal yang lebih rendah ini, air tidak perlu mencapai suhu setinggi 100 derajat Celcius untuk mendidih. Di puncak Everest, air bisa mendidih pada suhu sekitar 90 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah, tergantung kondisi atmosfer yang tepat. Nah, maksudnya di sini dapat kita simpulkan bahwa tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi lokasi, semakin sedikit jumlah udara yang berada di atas permukaan tersebut, sehingga tekanan atmosfernya menjadi lebih rendah. Di daerah pegunungan, tekanan udara jauh lebih kecil dibandingkan di dataran rendah, karena tekanan luar yang harus dilawan oleh tekanan uap air lebih kecil. Maka air tidak perlu dipanaskan hingga 100 derajat Celcius untuk mendidih. Oke, lanjut. Oke, di sini kita visualisasikan tekanan dan titik didih. Nah, diagram ini memperlihatkan hubungan antara tekanan dan juga titik didih. Di dataran rendah, tekanan udara yang tinggi menyebabkan air harus mencapai suhu yang cukup lebih tinggi agar tekanan uapnya cukup besar untuk mendidih. Sebaliknya, di pegunungan, tekanan atmosfernya yang lebih rendah membuat keseimbangan antara tekanan uap dan tekanan udara tercapai pada suhu yang lebih rendah. Nah, inilah sebabnya titik didih air di pegunungan menjadi lebih rendah. Nah, tekanan lebih rendah, titik didih lebih rendah. Oke, ini kuncinya. Nah, diagram ini secara visual menunjukkan bagaimana penurunan tekanan atmosfer secara langsung menggeser titik didih air di dataran rendah. Air membutuhkan suhu lebih tinggi untuk tekanan uapnya menyamai tekanan atmosfer yang tinggi. Sebaliknya, di pegunungan, air hanya perlu mencapai tekanan uap yang lebih rendah untuk mulai mendidih, yang berarti suhunya juga akan lebih rendah. Oke, next. Oke, selanjutnya dampak fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu waktu memasak kita di dataran rendah itu lebih lama, karena air mendidih pada suhu yang lebih rendah di pegunungan. Nah, waktu memasak lebih lama karena air mendidih pada suhu yang lebih rendah di pegunungan. Energi panas yang tersedia untuk memasak makanan menjadi lebih sedikit. Ini berarti proses pematangan makanan membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya merebus telur atau memasak pasta akan memakan waktu lebih lama daripada di dataran rendah. Nah, yang kedua, pengaruh pada resep. Bagi koki atau industri makanan, memahami fenomena ini sangatlah krusial. Resep yang dirancang untuk dataran rendah mungkin perlu disesuaikan di dataran tinggi, baik dalam waktu memasak maupun jumlah cairan yang digunakan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Nah, untuk implikasi industrinya, di sektor industri, terutama yang melibatkan proses pemanasan atau sterilisasi di daerah pegunungan, perhitungan titik didih yang akurat sangat penting untuk menjaga efisiensi dan standar produk. Ini mencegah kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas atau bahkan menyebabkan kerugian.
Oke, nah maksudnya dalam bidang industri, makanan maupun proses sterilisasi, pemahaman tentang titik didih sangatlah penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Oke, next. Oke, sebagai contoh, jika tekanan udara di suatu daerah pegunungan sekitar 600 mmHg, maka berdasarkan hubungan antara tekanan dan titik didih, air akan mendidih pada suhu sekitar 93 derajat Celcius. Nah, ini berarti terdapat selisih sekitar 7 derajat Celcius dibandingkan titik didih air di permukaan laut. Walaupun suhunya lebih rendah, air tersebut sudah berada dalam kondisi mendidih karena tekanan uapnya telah menyamai tekanan udara di sekitarnya. Oke, next. Oke, jadi ada 3 kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan kita tadi. Yang pertama, titik didih dipengaruhi oleh tekanan. Nah, titik didih air bukanlah nilai tetap, melainkan variabel yang sangat bergantung pada tekanan udara di sekitarnya. Ini adalah prinsip dasar kimia fisika. Yang kedua, yaitu tekanan rendah, titik didih juga bakal rendah. Nah, di ketinggian seperti di pegunungan, tekanan atmosfer lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan air mendidih pada suhu yang lebih rendah dibandingkan di dataran rendah. Oke, untuk korelasi konsep penting yang terakhir ini. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara tekanan uap dan titik didih adalah kunci untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena menarik ini dalam berbagai konteks. Oke. Selanjutnya, ayo kita lakukan eksperimen sendiri yang bisa kalian lakukan di rumah ataupun yang dapat kalian lakukan secara mandiri di rumah ya. Nah, fenomena ini juga dapat diamati melalui eksperimen sederhana seperti mengukur suhu air mendidih di tempat dengan ketinggian berbeda atau membandingkan waktu memasak makanan yang sama. Dengan melakukan pengamatan langsung, kita dapat melihat bahwa konsep kimia fisika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangatlah dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.